hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu di antara dampak buruk dari dosa, yaitu memperoleh hukuman badan di dunia ataupun di akhirat, dan itulah yang disebut dengan hukuman qadari. Di dunia dalam bentuk diberikan musibah-musibah yang mengenai badan, termasuk juga yang mengenai perasaan, psikis, jiwa, itu di dunia. Di akhirat, di alam barzah, memperoleh azab kubur, dan di akhirat memperoleh hisab yang susah, dan akhirnya diazab di neraka wal'iyadzubillah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akibat buruk dosa terhadap jiwa di dunia yang merupakan hukuman yang terberat sebenarnya. Hukuman terburuk di dunia adalah hukuman yang menimpa jiwa, bukan dalam bentuk kesedihan, kekecewaan, penderitaan, tapi yang amat sangat samar sehingga tidak dianggap sebagai hukuman oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang awam, padahal itulah hukuman yang lebih berat terhadap jiwa kita akibat dosa-dosa kita. Coba umpamanya bayangkan sebagian hukuman yang Allah berikan atas dosa-dosa kita, yang menyebabkan mungkin kita mengalami sebagian dari hukuman itu, dan jadikan ini sebagai motivasi bagi jiwa kita untuk menjauhi dosa-dosa. Di antaranya sebagian dari dampak buruk dosa terhadap jiwa tersebut kita terangkan. Pertama adalah al-khatam alal qulub wal asma wal ghishawah alal absar wal iqfal alal qulub wa ja'lul akinnah alaiha wal rainu alaiha wa taba wa taqlibul afidati wal absar. Di antara dampak buruk dosa terhadap jiwa adalah dikunci matinya hati kita, juga pendengaran kita, serta tertutupnya penglihatan mata batin kita, dan dijadikan penghalang atau sumbatan. Hati ini kemudian ternoda, terkunci, lalu terbaliklah fungsi dari hati dan penglihatan,
terhalangnya antara seseorang dengan hatinya, tertutupnya hati dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah membuat orang itu lupa akan dirinya sendiri. Jadi hati menjadi keras, hati menjadi hambar, hati ini menjadi kaku dan beku. Tidak lagi ada upaya untuk membersihkan atau mensucikan hati. Lalu dada pun menjadi sumpek, sempit, dan tidak nyaman, berat, seolah-olah dia itu sedang naik menanjak ke atas langit. Lalu hati pun dipalingkan dari kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau mendengarkan kajian, tidak mau mendengarkan nasihat, tausiah, anti kepada pengajian, gak suka kepada orang yang membeberkan kebenaran. Lalu penyakit hatinya semakin hari semakin parah. Lalu hati itu pun terbalik. Mana terbalik? Melihat yang baik menjadi buruk, yang buruk dianggap sebagai sesuatu yang baik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, dan seterusnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwa Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, al-qulubu arba'atun, faqalbun ajrad fihi sirajun yuzhir, fadzalika qalbul mu'min, wa qalbun aghlaf, fadzalika qalbul kafir, wa qalbun mankus, fadzalika qalbul munafiq, wa qalbun tumidduhu madatan, madah iman wa madah nifaq, wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Kata Hudzaifah, hati itu ada 4 macam. Pertama, hati yang terbaik, yaitu hati yang bening, yang bersih. Di dalamnya ada sinar yang memancar, yang terang benderang. Itulah hati orang-orang mukmin. Yang semoga Allah menjadikan hati-hati kita seperti hati yang pertama ini. Hati kedua adalah hati yang tertutup. Itulah hati orang-orang kafir, waliyadzubillah. Ketiga, hati yang terbalik. Inilah hati orang munafik. Dan terakhir yang keempat, hati yang mengandung 2 unsur. Ada unsur iman, ada unsur nifaq. Mana yang lebih dominan, itulah yang akan berkuasa. Kalau yang lebih dominan adalah iman, maka iman ini yang akan menyetir, yang akan menguasai kondisi hati. Tapi kalau umpama yang lebih dominan adalah hati nifaq, maka kemunafikanlah yang akan mendominasi hati tersebut. Inilah dampak buruk pertama dosa terhadap jiwa. Hatinya menjadi tertutup, mengeras. Akibatnya apa? Akibatnya ketika diajak ibadah amat sangat enggan. Diajak mendengar tausiah tidak mau, menolak. Kalau toh ibadahnya hambar. Gak ada kenikmatan, gak ada rasa. Inilah yang pertama. Kedua, wa minha at-tathbit 'anit ta'ah wal iq'adu anha. Menjadi lemah dalam melakukan ketaatan, malas, lumpuh terhadap ketaatan. Diajak taat itu gak bisa bergerak, PW.
mager, malas gerak untuk melakukan ketaatan. Sebab posisinya sudah enak dengan apa yang sedang dia lakukan, berleha-leha, menikmati atau enjoy terhadap dosa dan kemaksiatan. Yang kedua. Yang ketiganya, nah ini. Ja'lul qalbi asam la yasma'ul haqqa wa abkam la yantiqu bih wa a'ma la yarah. Hati ini menjadi tuli, bisu dan buta. Sumun, bukmun, umyun. Fahum la yarjiun. Menjadi tuli, tidak mau mendengar kebenaran. Menjadi bisu, tidak mau berbicara tentang kebenaran. Menjadi buta, tidak mau melihat kebenaran. Maka hubungan hati terhadap kebenaran itu yang tidak ada manfaat, tak ubahnya seperti hubungan telinga yang tuli terhadap suara, atau hubungan mata yang buta terhadap warna-warni, atau hubungan lisan yang bisu terhadap ucapan. Lisan yang bisu tidak bisa berucap. Mata yang buta tidak bisa melihat warna-warni yang indah. Dan telinga yang bisu tidak bisa mendengarkan suara. Seperti itulah hati terhadap kebenaran. Hati tersebut tidak merespon terhadap kebenaran sedikit pun. Hati tersebut tidak bisa menggerakkan seluruh anggota badan untuk merespon kebenaran. Kalau berbicara, tidak mau berbicara yang benar. Kalau melihat, tidak mau melihat kebaikan, kebenaran. Kalau mendengar, telinganya digerakkan oleh hati untuk mendengar, tidak mau mendengarkan tausiah, lantunan ayat, pedaran hadis. Dia lebih enjoy, lebih nikmat untuk mendengarkan kebatilan, ngerumpi, atau menggosip, atau mendengarkan lagu, nyanyian, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari penjelasan itu diketahuilah bahwa makna dari buta, tuli, dan bisu bagi hati ini merupakan makna yang hakiki yang sebenarnya, sehingga diikuti oleh kebutaan, ketulian, dan kebisuan anggota badan. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan penglihatannya yang buta, tapi yang buta itu adalah hati mereka yang ada di dalam dada. Matanya melihat, telinganya mendengar, lisannya bisa berbicara, tapi tidak berfungsi terhadap kebenaran, tidak mau melihat kebenaran dan kebaikan. Anti untuk mendengarkan kebaikan dan kebenaran, dan enggan untuk berucap dengan ucapan-ucapan yang baik dan benar. Kalau berbicara, pembicaraannya batil dan kotor. Kalau ingin mendengar, yang didengar hanyalah yang busuk-busuk, yang batil-batil, yang rendah-rendah. Demikian juga yang dia lihat. Jadi sebenarnya matanya berfungsi untuk melihat, telinganya berfungsi untuk mendengar, lisannya berfungsi untuk berucap, tapi tidak mau digunakan untuk kebenaran.
bukan buta dalam makna tidak bisa melihat, bukan buta seperti yang dijelaskan laisa 'alal a'ma harajun, atau buta seperti yang diterangkan dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Ali salatu wasallam cemberut dan berpaling in ja'ahul a'ma ketika datang orang yang buta. Ibnu Ummi Maktum buta matanya tapi tidak buta hatinya. Tapi yang dimaksud adalah buta hatinya di dalam ayat-ayat tadi. Sehingga orang yang buta hatinya, maka buta pula lah matanya dari kebenaran, bisulah lisannya dari kebenaran, tulilah pendengarannya dari kebenaran. Summun bukmun umyun. Mereka itu buta, tuli dan bisu. Nah, oleh karena itulah maka ilustrasi tadi sama dengan apa yang diterangkan dalam salah satu hadis. Nabi Ali salatu wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat, yang jagoan, bukanlah yang kuat, yang jagoan dalam hal gulat, dalam hal pertarungan, bukan. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan dirinya di saat marah, itu kuat. Orang bisa mengangkat badan lawannya tinggi kemudian dibanting. Orang bisa memukul badan lawannya sampai terjungkal. Orang bisa mengunci leher orang, mencekik leher lawannya, mengunci tangannya atau kakinya, mungkin sampai patah atau sampai menyerah. Secara fisik dia kuat, tapi hakikat kekuatan bukan secara fisik, tapi secara psikis batinnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu kuat psikisnya, jiwanya, yaitu orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Tidak dia lampiaskan kemarahannya, walaupun dia mampu kalau mau melampiaskan kemarahannya, mampu bisa memukul orang, bisa menyakiti orang, bisa memarahi, menghina, mencela orang tanpa dikhawatirkan memperoleh perlawanan atau balasan karena orang itu lemah secara fisik atau secara kedudukan. Secara fisiknya kuat, kedudukannya kuat, bisa berbuat, tapi dia tahan. Itulah yang kuat. Bukan yang kuat secara fisik tapi secara psikis. Demikian juga karakter miskin. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Laisal miskinu bit-tawafil ladzi tarudduhu luqmah wa luqmatan, walakinnal miskin alladzi la yas'alun nas wala yuftanu lahu fa yatasaddaqu alaihi." Orang miskin itu bukanlah orang yang muter keliling menengadahkan tangan. Kadang-kadang dia ditolak satu suapan atau dua suapan. Bukan. Tapi orang yang miskin itu adalah orang yang meminta. Walakinnal miskin adalah yas'alun nas. Bukan orang yang tidak meminta kepada manusia. Lalu orang itu kemudian diberi untuk infak ataupun sedekah, bukan. Tapi miskin tersebut adalah orang yang selalu merasa tidak cukup atas apa yang dimilikinya. Hartanya melimpah, tapi dia selalu mencari, meminta kepada orang untuk memperoleh tambahan dari harta yang dimilikinya.
Jadi bukan secara fisik tapi secara psikis. Orang yang kuat bukan yang kuat fisiknya, tapi jiwanya. Orang yang miskin bukan orang yang miskin hartanya, tapi miskin jiwanya. Demikian juga orang yang buta bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Orang yang tuli bukan tuli telinganya, tapi tuli hatinya. Orang yang bisu bukan bisu lisannya, tapi bisu hatinya. Orang yang buta hati, bisu hati, tuli hati adalah orang yang hatinya tidak mau mengucapkan kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau melihat kebenaran. Dan itu diakibatkan karena apa? Karena dosa. Karena maksiat yang dilakukan. Sehingga berkata Imam Ibnu Qayyim wa nadhairu katsirah, dan ilustrasi yang tadi itu amat sangat banyak. Wal maksud dari penjelasan itu semua adalah anna min uqubatil ma'asi ja'lal qalbi a'ma asam wa abkam. Bahwa di antara sanksi atas dosa dan kemaksiatan menjadikan hati si pelaku dosa, hati si pelaku maksiat menjadi buta, tuli dan bisu dari kebenaran. Hatinya tidak mau menggerakkan matanya untuk melihat kebenaran. Hatinya tidak menggerakkan, menyuruh telinganya untuk mendengarkan kebaikan, ilmu, nasihat, tausiah, kajian-kajian, dan hati tersebut tidak menggerakkan mulutnya untuk mengucapkan kebenaran. Yang keluar dari mulutnya hanyalah kekotoran, cacian, makian, cercaan, dan ucapan-ucapan kotor, hina dan rendah yang lainnya. Ya, inilah sanksi yang ketiga terhadap, atau efek buruk yang ketiga dari dosa terhadap jiwa kita. Yang keempat, wa minha al-khasaf bil qalb kama yukhsafu bil makan wa ma fihi fayukhsafu bihi ila asfalis safilin wa sahibuhu la yash'ur. Wa alamatul khasaf bihi annahu la yazalu jawwalan hawla as-sufliyat wal qadawarat waradail kama anal qalb alladhi rafahu Allahu wa qarrabahu ilaihi la yazalu jawwalan hawla al-arash. Di antara dampak buruk dosa terhadap jiwa adalah al-khasaf. Khasaf itu terkubur, amblas. Seperti diamblaskannya orang atau benda-benda ke dalam tanah, seperti apa yang teralami oleh Qarun. Dianya dan hartanya amblas ke dalam tanah lalu terkubur ke tempat yang paling rendah. Hati juga begitu. Hati bisa amblas ke tempat yang serendah-rendahnya. Tapi bedanya, ini bedanya nih. Si pelakunya tidak sadar bahwa dia itu sedang berada di tempat yang rendah dan hina. Agak mending orang yang terperosok ke dalam tanah secara fisik, dia akan menghindar. Ada lubang, dia menghindar, loncat. Kalau umpamanya dia terperosok secara tidak sengaja, secara refleks dia menahan diri untuk tidak jatuh terperosok. Tidak maulah. Sadar dia itu berbahaya. Kalau secara fisik, terkubur secara fisik, itu orangnya sadar dan tidak mau, secara refleks dia bertahan untuk menyelamatkan diri. Adapun kalau hatinya yang terkubur ke tempat yang hina dan rendah, maka
Dia tidak sadar. Cuma tandanya ada. Tandanya apa? Hati yang seperti itu dia akan melanglang buana, akan berjalan-jalan di sekitar tempat-tempat yang hina dan rendah. Kalau umpamanya orang yang hatinya diangkat oleh Allah, didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, hatinya selalu berkelana di tempat-tempat yang tinggi, di sekitar aras, di alam para malaikat, menerawang alam yang sangat tinggi, alam barzakh, alam akhirat. Bayangannya ke sana. Membayangkan tentang kekuasaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dan itu akan semakin memuliakan dirinya. Dibawa ke tempat-tempat tinggi. Tapi kalau orang yang ahli maksiat dosa, yang terbayang itu yang hina-hina, yang rendah-rendah, yang maksiat-maksiat. Yang terbayang itu dalam benaknya, aduh kalau hangout kongkow dengan kawan-kawan sambil nyekek botol, sambil merokok, sambil ngedrugs, sambil mabuk, sambil ngeganja, wah senang kayak gitu tuh. Sambil nyanyi-nyanyi, sambil berdampingan dengan lawan jenis laki, dengan perempuan dengan laki-laki secara bebas. Seperti itu yang terbayang. Tempat-tempat yang hina dan rendah. Dan ini termasuk di antara dampak buruk dari dosa. Dan dia merasakan kenikmatan, kesenangan dengan hal itu. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, dipenuhi dengan taat, dipenuhi dengan tobat, dipenuhi dengan ibadah dan amal soleh, dia akan merasakan nikmat, lezat, kebahagiaan apabila dekat dengan Allah. Dan merasa risih kalau harus terjerumus ke dalam tempat-tempat dan lingkungan yang maksiat. Sebaliknya, ahli maksiat dia enjoy, menikmati lingkungan yang kotor, rendah dan hina. Sebaliknya amat sangat risih kalau berada di masjid, berada di dalam lingkungan pengajian dan sejenisnya. Ya, itulah dampak buruk yang keempat, dosa terhadap jiwa. Kelima, wa minha al-bu'du anil birri wal khair wa ma'alil a'mal wal aqwal wal akhlaq. Di antara dampak buruk dosa terhadap jiwa adalah jiwa tersebut akan jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, jauh dari ketinggian amal, ketinggian ucapan, kemuliaan akhlak. Kalau dia mau berbuat, dia akan berbuat keburukan. Kalau dia mau berucap, dia akan berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor, rendah, dan hina. Kalau dia berperilaku berakhlak, akan menunjukkan keburukan akhlak. Sehingga berkata beberapa orang ulama salafus saleh, inna hadhil qulub jawwalah faminha ma yajulu hawlal arash wa minha ma yajulu hawlal hush. Sesungguhnya hati ini jawwalah. Jawwalah itu apa namanya, tukang jalan-jalan. Hati ini selalu jalan-jalan. Di antara hati ada yang jalan-jalannya di sekitar arsy, di sekeliling arsy. Tapi ada juga hati yang jalan-jalan di seputar hush. Hush itu WC, toilet, cubluk, gitu ya, septic tank, yang kayak gitulah. Yang kotor-kotor, yang bau-bau, yang najis-najis, yang rendah-rendah, yang oleh orang normal dijauhi, dihindari. Nah, itulah kondisi hati. Kalau umpamanya hati yang baik, maka dia akan berkelana
ke alam yang baik-baik. Maknanya hati itu akan berpikir tentang akhirat. Hati itu akan berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang perbuatan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Karena itulah fungsi akal atau hati yang sebenarnya sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ini kekuasaan Allah, perbuatan Allah. Dan perbedaan siang dan malam, itu ada tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, ulil albab, yang berakal, yang memfungsikan akal dengan sebenarnya. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, sambil berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, yang keluar dari mulutnya yang bagus, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan seluruhnya ini secara batil, secara sia-sia, enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, Maha suci Engkau. Terus jaga saya, selamatkan saya dari azab neraka. Gitu. Itu yang berakal begitu. Jadi pikirannya itu berkelananya kepada hal yang baik-baik, yang tinggi-tinggi, yang mulia-mulia. Tapi kalau umpamanya hati tersebut hati yang kotor dengan dosa dan maksiat, yang ada di pikirannya itu ya yang dosa-dosa, yang maksiat-maksiat. Malam ini cari hiburan ke tempat mana lagi ya? Ke tempat-tempat yang maksiat pastinya juga. Bukan malam ini ngaji di mana, buka YouTube ceramah yang mana, buka channel kajian yang mana, bukan itu. Tapi malam ini dengar lagu apa ya? Kalau di mobil yang di setel apa? Ada tip di sana kan, atau ada radio di sana. Yang dicari gelombang yang sesuai dengan kondisi hatinya. Kalau hatinya hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang baik, pasti yang dicari gelombang yang akan memberikan kebaikan. Berupa ceramah, kajian, muratal, bacaan Al-Quranul Karim, dan seterusnya. Tapi kalau kondisi hatinya busuk, akan mencari hal yang busuk juga, akan dicari lagu, akan dicari nyanyian, akan dicari hal-hal yang bisa menyenangkan hatinya yang kotor, yang busuk, dengan kebusukan pula. Ya, itulah poin yang kelima, dampak buruk dosa terhadap jiwa. Jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan akhlak, jauh dari ucapan-ucapan yang baik. Keenam, ini lebih parah lagi nih. Wa minha, di antara dampak buruk dosa terhadap jiwa adalah mashul qalbi fayumsakhu kama tumsakhu surah. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan alladhi syabahahu fi akhlaqihi wa amalihi wa tabi'atihi. Di antara dampak buruk dosa terhadap jiwa adalah berubahnya hati. Sebagaimana juga berubahnya bentuk fisik. Maka ada hati yang seperti hati hewan, diserupakan dengan tabiat, akhlak, amalan, kelakuan hewan. Maka di antara hati ada yang seperti hati babi. Karena
amat sangat serupanya kelakuan orang itu dengan kelakuan babi. Ada juga, mohon maaf kalau ini kasar, ini perkataan Imam Ibnu Qayyim, wa minha ma yumsakhu ala khuluqi qalbi kalbin aw himarin aw hayyatin aw aqrab aw ghairi dzalik. Ada juga hati yang akhlaknya, kondisi hatinya sama dengan kondisi hati anjing ataupun keledai ataupun ular ataupun kalajengking atau ular atau binatang-binatang lainnya, karena kelakuannya sama dengan kelakuan binatang tadi. Ada yang suka menjilat-jilat seperti anjing, ada yang bebal, bodoh seperti keledai, ada juga yang licin, yang beracun seperti ular sama kalajengking. Dan ini adalah tafsiran Imam Sufyan bin Uyainah ketika menerangkan ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 38. Allah menyatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum." Tuh. Kata Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada binatang yang melata di muka bumi atau burung yang mengepak-ngepakkan dua sayapnya, kecuali mereka itu adalah makhluk-makhluk yang serupa dengan kamu. Serupa dari segi apa? Tingkah laku. Maka di antara manusia ada yang akhlaknya seperti binatang buas yang selalu menerkam yang lain, memangsa yang lain. Penguasa memangsa rakyatnya, orang kaya memangsa orang-orang miskin. Makanya dalam bahasa kita juga orang-orang jahat itu sering diberi gelar-gelar seperti binatang. Ada lintah darat, ditujukan bagi ini ya, lintah daratnya bagi rentenirnya. Ada buaya darat, ada kadal. Dia ngadalin saya, menipu gitu ya. Diambil dari karakter khas binatang tersebut. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Wa minhum may yakunu ala akhlaqi sibail adiyah. Di antara manusia ada orang yang tabiatnya seperti binatang buas yang memangsa orang lain. Wa minhum may yakunu ala akhlaqil kilab wa akhlaqil khanazir wa alakil hamir. Di antara manusia ada orang yang akhlaknya seperti anjing, seperti babi, seperti keledai. Di antara mereka ada yang seperti merak, memamerkan keindahan dari tubuhnya, keindahan dari pakaiannya gitu ya, keindahan bulu-bulunya. Merak itu kalau sudah mengembangkan bulu-bulunya, sayapnya, indah. Sambil apa, begitu mengembangkan bulu-bulunya sambil bersuara, menarik perhatian. Lihat saya indah ya. Ada yang seperti itu, ada, laki ataupun perempuan. Di antara manusia ada yang bebal, bodoh, tolol seperti himar. Seperti apa? Keledai. Ada juga yang selalu egois seperti ayam jago. Ada juga yang jinak-jinak seperti merpati. Jadi peribahasa di kita, jinak-jinak merpati gitu ya. Ada lagi yang iri dengki, hikad seperti unta. Unta itu punya karakter dengki loh. Ada lagi yang memang bagus, baik seluruhnya seperti kambing. Kambing mah disukai, dielus-elus. Tapi kalau diganggu ditenggar, ditenggar teh, ditubruk, diseruduk. Ada lagi yang berkarakter seperti serigala, seperti musang, nipu, suka nyamar. Ada jadi peribahasa di kita, serigala berbulu domba atau musang berbulu ayam. Kan gitu. Karakter kelicikannya, suka menipunya.
Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang-orang yang bodoh dengan himar. Dalam Al-Quran dikatakan, Masalul ladzina, di dalam surah Al-Jumu'ah, tentang orang-orang yang bodoh disebutkan kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti himar, seperti keledai yang memikul kitab-kitab yang banyak. Kadang-kadang diumpamakan seperti anjing, kadang-kadang seperti binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsir minal insil wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia gimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak dipakai mendengar. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka lah orang-orang seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada itu. Dan Allah lebih menguatkan penyerupaan ini dari aspek batin. Kalau sampai batinnya betul menguat, kadang-kadang berpengaruh menyerupakan dari aspek zahirnya, dari aspek fisiknya. Yang ini bisa dilihat oleh orang-orang yang firasatnya tajam. Maka akan nampak pada tingkah laku. Batinnya seperti ular, nanti tingkah lakunya seperti ular. Batinnya seperti babi, nanti tingkah lakunya seperti babi. Akan terlihat oleh setiap orang. Kalau batinnya saja hanya terlihat oleh orang-orang berilmu yang firasatnya tinggi. Tapi kalau sudah teraplikasi dalam bentuk amal, maka kelihatan oleh setiap orang tingkah lakunya. Bahkan kalau terus-menerus begitu akan terlihat dalam seburuk-buruk bentuk sampai secara fisiknya pun berubah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu Allah Azza wa Jalla mengubah bentuk fisik orang tersebut secara zahir, sebagaimana Allah menyerupakan orang-orang Yahudi dengan sebutan kera-kera dan babi. Wa kunu qiradatan khasin. Jadilah kalian ini seperti kera-kera dan babi-babi. Bahkan ada sebuah Kutaib itu buku kecil namanya Ta'zimus Sunnah, mengagungkan sunnah. Di akhir bab ini ada uqubat atau azab atau siksa bagi orang-orang yang melecehkan sunnah. Banyak, termasuk ini juga dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Salah satunya orang yang melecehkan sunnah dalam hal sholat. Ada kisah dari riwayat di kitab tersebut. Ada seorang ulama mengajarkan ilmunya, tapi selalu menutup wajahnya. Murid-muridnya nggak tahu wajahnya kayak gimana. Selalu wajahnya ditutup dengan sorbannya. Ada seorang yang penasaran, diikuti sampai ke rumahnya, lalu ditanya, kenapa Anda selalu menutup wajah? Boleh nggak saya melihat? Kalau ketemu di jalan gitu. Dia bilang, kamu akan kaget. Tidak akan kaget. Akhirnya baik. Rahasiakannya dibuka, ternyata wajah ulama ini seperti wajah himar, keledai. Secara fisik bentuknya. Kaget dia benar. Lalu apa menjadi penyebab ini? Akibat dari melecehkan sunnah yang dulu saya alami ketika saya bodoh. Sunnah yang mana? Nabi SAW menyatakan, jangan kalian mendahului imam.
Atau kalau tidak, wajah kalian akan dibentuk menjadi wajah seperti wajah himar, wajah keledai. Apa yang terjadi? Ya nggak percaya. Masa wajahnya yang ganteng kayak orang begini bisa jadi seperti keledai. Akhirnya secara sengaja dia mendahului imam. Ingin membuktikan benar nggak hadis ini. Apa yang terjadi? Begitu pulang sampai di rumah semua keluarganya menjerit, mengusir dia. Karena nggak dikenali lagi. Dia kaget, ada apa? Ketika bercermin ternyata wajahnya seperti wajah himar. Dan inilah akibat yang saya derita, akibat yang saya alami dari melecehkan sunnah. Sejak saat itu saya tobat, mempelajari sunnah dengan sebenar-benarnya sampai faham benar sehingga bisa mengajarkan. Itu tuh. Allah Azza wa Jalla pun dalam Al-Quran kepada orang-orang Yahudi menyatakan kunu qiradatan khasin. Jadilah kamu menjadi kera-kera yang hina. Subhanallah. Inilah dampak buruk dosa atas jiwa, ya. Maka betapa banyaknya orang yang hatinya terbalik tapi pemiliknya tidak sadar. Betapa banyaknya orang yang hatinya terkubur, tenggelam, tapi dia ini tidak sadar. Dan betapa banyaknya orang yang terfitnah dengan sanjungan dan pujian manusia. Dia tertipu karena dia merasakan itu sebuah kenikmatan dari Allah, padahal itu yang memperdaya dirinya. Semuanya itu merupakan azab dari Allah dan kehinaan, tapi orang-orang jahil menganggap itu sebagai sebuah kemuliaan. Inilah beberapa dampak buruk dari dosa terhadap jiwa kita, ya. Ada beberapa poin lain yang belum sempat untuk kita terangkan, untuk kita jelaskan karena terbatasnya waktu. Insya Allah kelanjutan dari penjelasan ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang, di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada ini kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz, kami persilakan dan kami berikan kesempatan kepada antum yang akan bertanya langsung bisa menghubungi line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di nomor 02286862637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 08112271476. Baik, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silahkan. Siap. Ustadz, saya mau tanya masalah efek buruk terhadap jiwa. Itu sudah ada 4 sampai 5. Apakah orang yang berbuat maksiat itu mempengaruhi jiwa? Di akhir tuanya itu bisa dikasih pendidikan atau tidak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Pak Mulyono ya di Margahayu. Apakah orang-orang yang sudah menerima sanksi-sanksi yang tadi jiwanya sudah parah? Semua berapa poin tadi ya, ke-6 poin tadi ini sudah terasa gitu ya, malas ibadah, hatinya sudah gersang, sudah keras, tercabut ruh kelezatan ibadah dari dirinya, dia buta, tuli dan bisu dan seterusnya. Apakah itu nanti di akhir hayatnya bisa disembuhkan, diperbaiki? Tentu saja bisa, Pak. Hati orang tersebut belum mati tapi sakit dengan sakit yang parah, yang tingkat keparahannya tergantung dari besar kecil dan banyak sedikitnya dosa.
Bagaimana yang harus dia lakukan untuk menyembuhkan penyakit hatinya tersebut? Ya, pertama tentu saja dia wajib bertobat. Apa yang menjadi penyebab dia begitu adalah dosa. Tobatlah dari dosa itu. Berhenti dari dosa itu, menyesal atas dosa yang sudah dilakukannya, membenci dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulang kembali. Banyak-banyak taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak mengobati hati yang sudah terlanjur terluka besar, terjangkiti penyakit. Diobati. Apa obatnya? Dua macam. Ilmu dan amal. Sudah. Ilmu bersumber dari Quran dan Sunnah. Pelajari ilmu tentang tauhid. Pelajari Quran, pelajari Sunnah, pelajari akhlak. Itu obat. Obat kebodohan. Kebodohan melahirkan syubhat. Apa obatnya? Obatnya tadi ilmu. Obatnya adalah Quran. Obatnya adalah Sunnah. Obatnya adalah tauhid. Obatnya itu pencerahan, pembinaan. Nabi SAW bersabda, Inna ilajal ayyi as-su'al. Obat bagi kebodohan itu bertanya. Dari pertanyaan ini lahir ilmu nanti. Jawaban atas pertanyaan itu adalah ilmu. Dari ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang sama-sama bodoh. Jangan, bahaya. Nanti tambah parah penyakitnya. Sama dengan berobat tapi bukan ke dokter. Berobat umpamanya kepada bengkel, ya. Resepnya salah nanti. Obat yang diberikannya keliru, tambah parah. Bertanya, belajar agama kepada orang yang baca Quran aja nggak benar, tapi sudah menamakan diri ustadz di media-media sosial. Baca Quran aja parah, tapi dia sudah banyak bicara tentang Islam. Itu yang disebut dengan ruwaibillah. Orang yang bodoh tapi bicara tentang agama. Parah itu orang. Sesat dan menyesatkan nanti. Kalau penyakit berobat bukan ke dokter, tambah parah. Bukan tambah sembuh, ya. Nah, apalagi penyakit batin ini. Keahlinya, inna ilajul ayyi as-su'al. Obat bagi kebodohan itu bertanya. Nanti dari pertanyaan lahir jawaban. Jawaban inilah ilmu. Ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Min, huruf min di dalam ayat ini min Al-Quran bukan litab'id tapi lil bayan. Maknanya menjelaskan seluruh Quran ini obat. Karena seluruh Quran ini ilmu, sumber ilmu yang akan menghapus kebodohan. Jadi obatnya pertama ilmu, ya, pelajari. Kedua amal. Amal ini obat bagi syahwat. Setelah berilmu beramal. Maka setelah itu dilakukan, maka insya Allah dampak buruk dari dosa tadi berangsur-angsur menjadi lebih baik, menjadi sembuh. Tidak langsung, tidak instan, bertahap memang, harus bertahap dan sabar. Taubahnya kita umpamanya sakit lalu minum obat, apakah ketika diminum tek langsung sembuh? Tidak, ada proses. Kalau demam, sakit, ya sekarang minum obat, masih sakit, masih demam, besok sehari, 2 hari, 3 hari baru. Tergantung kadar keparahan dari penyakitnya. Kalau umpamanya seperti orang yang terkena COVID-19, nggak bisa sehari 2 hari sembuh itu, ya. Sehari minum obat, seolah-olah nggak ada pengaruh, nggak ada dampak, sabar. 2 hari, masih belum terasa 3 hari. Nanti setelah seminggu, setelah 10 hari baru terasa agak enteng, agak ringan. Kan begitu, ya. Begitu juga
dosa. Semakin berat dosa, semakin besar dosa, semakin banyak dosa, semakin parah dosa, semakin hebat efek buruknya kepada jiwa, semakin agak lama, agak susah penyembuhan. Tapi wajib kita ulet dan sabar. Tobatlah dari semua dosa itu, berhenti dari semua dosa itu, kemudian sedikit demi sedikit tingkatkan imun kita dalam bentuk ibadah, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, insya Allah nanti akan sembuh dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Solihin di Cimahi. Pak Solihin di Cimahi. Silahkan Pak Solihin. Ya. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Saya ingin menanyakan masalah kematian yang husnul khotimah. Pertanyaannya, apakah kematian husnul khotimah itu ada tingkatannya atau bagaimana? Karena menurut penjelasan dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, bukanlah yang dimaksudkan dari husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan yang baik adalah engkau meninggal di masjid atau sujud di atas sajadah untuk sholat, atau engkau meninggal sementara Al-Quran ada di tangannya. Dan akan tetapi akhir penutup kematiannya yang baik adalah engkau meninggal dalam keadaan engkau bersih dari kesyirikan, kemunafikan, kebidahan, dan lain-lain. Seperti itu pertanyaan dari saya, mohon dijelaskan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin ya di Cimahi, barakallahu fiik. Hakikat dari husnul khatimah adalah baik di akhir hayatnya, dan kebaikan ini mencakup dua elemen, dua unsur dari diri kita. Karena diri kita terdiri dari dua unsur, lahir dan batin, jiwa dan raga, fisik dan psikis kita, ya, hati kita dan badan kita. Yang terutama adalah baiknya hati. Hatinya diisi tauhid. Hatinya penuh dengan keikhlasan dalam berbuat. Bersih dari syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat, syubhat dan syahwat. Bersih. Dari kebersihan hati ini, dari baiknya hati ini akan lahir apa? Akan lahir ibadah-ibadah zahir yang juga baik. Sebaliknya, kalau hatinya busuk, ada unsur syirik, termasuk syirik kecil, riya umpamanya, ketidakikhlasan, maka buruknya kondisi jiwa kadang tertutup oleh amal baik yang mengemas keburukan hatinya. Seperti umpah ibadah tapi tidak ikhlas. Seperti umpah ibadah, kelihatan ibadah tapi berbentuk kebidahan. Maka orang ketika sholat, sujud, dia mati dalam keadaan sujud. Lahiriahnya seperti husnul khatimah. Bagaimana batinnya? Wallahu a'lam. Mungkin batinnya itu ketika sholat dia niatnya riya. Ingin dipuji, ingin dianggap, ingin memperoleh keuntungan dunia, mati dalam keadaan demikian. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Walaupun sujud tapi dalam niat yang riya. Allah menyatakan fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat.
Yaitu riya dalam sholatnya. Riya dalam sholat maksiat. Dia sujud tapi niatnya riya, maka dia mati dalam keadaan riya, dalam keadaan maksiat. Maka tidak dilihat dari aspek lahiriah. Walaupun lagi sujud, tapi lihat batinnya. Mungkin riya atau jangan-jangan ketika sujudnya umpamanya dia memintanya kepada selain Allah. Ketika sujud berdoa, wahai emak abah yang sudah di alam baka, tolong nih sembuhkan penyakit saya. Mungkin saja. Kita tidak tahu. Tapi fisiknya sujud. Sampai ada yang seperti ini. Orang melakukan acara kebidahan. Tapi dalam kebidahan itu dia baca Quran. Lalu ketika baca Quran di tengah-tengah acara bidah itu umpamanya meninggal. Apakah dia husnul khatimah atau sul khatimah? Sebagai perbandingan begini, ya. Ada orang sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Tapi dia melakukannya 3 rakaat. Apakah dia sedang ibadah atau sedang maksiat? Dia sedang maksiat karena menambah-nambah jumlah rakaat. Sedang melakukan kebidahan. Di rakaat ketiga, pada waktu sholat subuh yang harusnya 2 rakaat, dia tambah 3 rakaat. Di rakaat ketiga ketika sujud, dia mati. Orang menilainya, wah dia mati dalam keadaan sujud. Wah pasti husnul khatimah. Enggak, kita katakan dia sul khatimah. Karena dia mati ketika dia melakukan kebidahan. Kebidahannya berupa sholat subuh 3 rakaat. Dan dia mati di rakaat yang ketiganya. Apakah dia husnul khatimah atau sul khatimah? Ya sul khatimah tentu saja. Maka inilah yang dimaksud dengan perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa husnul khatimah bukanlah engkau mati dalam keadaan sujud atau dalam keadaan mushaf ada di tangannya, tapi dilihat dari bersihnya hati dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dan dari keinginan-keinginan untuk bermaksiat. Ya, betapa banyaknya orang yang sedang ibadah lahirnya, tapi hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti sholat. Lahiriahnya sholat, tapi hatinya riya, ya, maka dia sedang bermaksiat. Bukan karena sholatnya, tapi karena riyanya di dalam sholat. Nah inilah yang dimaksud dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Maksud orang durhaka ini adalah salah satunya yang dijelaskan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan di antara dijelaskan di dalam Al-Kutaib namanya Awaiqut Talab Sunan Syekh Al-Barjas Abdul Karim menyatakan ini adalah termasuk orang yang dakwah, orang yang mengajarkan al-Islam tapi niatnya dunia. Tidak ikhlas karena Allah. Kalau ngajar, kalau ngaji, kalau dakwah ingin dibayar, ingin disanjung, ingin dipuji. Untuk dunia. Niatnya dunia. Amalnya amal akhirat tapi dengan niat dunia, maka ini orang fajir. Dakwahnya manfaat bagi orang banyak. Agama terkuatkan, orang banyak memperoleh hidayah karena dakwahnya, tapi karena niatnya salah atau keliru dia fajir. Itulah yang dimaksud dengan Allah menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka, yang fajir. Maknanya adalah orang yang mendakwahkan, mengajarkan Islam dengan niat dunia, tidak ikhlas. Ketika dakwah dengan niat umpamanya memperoleh pujian, sanjungan atau uang bukan untuk akhirat, lalu mati ketika dakwahnya, ketika takbir Allahu Akbar umpamanya di tengah-tengah dakwahnya, tapi niatnya riya, ingin dipuji, niatnya ingin dibayar,
Pas takbir Allahu Akbar mati ketika di tengah-tengah dakwah. Orang-orang semua mengaku itu husnul khatimah. Lagi takbir loh, lagi dakwah mati. Mereka nggak tahu hatinya. Mungkin orang akan menganggap husnul khatimah. Mungkin orang menganggap dia syahid. Tapi apa yang terjadi secara hakiki, dia su'ul khatimah. Nah, yang menjadi asbabul wurud hadis tadi, Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka adalah ketika ada orang yang berjihad dengan jihad yang hebat, membunuh banyak musuh. Orang-orang bilang ini hebat, pasti jadi ahli surga. Kata Nabi alaihissalam, la huwa finnar. Enggak, dia di dalam neraka. Dia ahli neraka. Para sahabat kaget, bagaimana mungkin orang sehebat itu jihadnya menjadi ahli neraka. Ternyata apa yang terjadi? Setelah jihadnya selesai, perang selesai, orang-orang kafir banyak yang mati di tangan orang itu, kaum muslimin mengalami kemenangan, kemuliaan mereka terangkat, orang itu tidak mati, masih hidup dalam keadaan luka parah dan tidak sabar terhadap penderitaannya, akhirnya dia bunuh diri. Su'ul khatimah. Lalu Nabi SAW menyatakan, innallaha la yu'ayyidu hadha din birajulin fajir. Allah menguatkan, mengokohkan agama ini dengan orang durhaka. Itu orang durhaka tadi. Tapi sebelumnya matinya dia jihad dengan jihad yang hebat, membabat, membunuh banyak musuh. Islam jaya, terkuatkan agama ini, tapi dia sendiri durhaka dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla mensucikan, membersihkan jiwa hati kita dari syirik, kufur, bid'ah, syubhat, syahwat, maksiat dan yang sejenisnya, sehingga kematian kita benar-benar husnul khatimah lahir ataupun batin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hanifah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada kalau seseorang dapat gaji dari negara, terus ada acara, setiap ada acara membawa sisa berbagai makanan banyak hingga sering tidak masak karena dari hasil membawa makanan tersebut. Makanan tersebut belanja dari uang negara atau uang kas anggaran acara tersebut. Halal atau haram Ustadz bila saya dikasih dari orang tersebut dan makan dari hasil yang haram, apakah memengaruhi jiwa? Syukron Ustadz, silakan. Barakallahu fiik. Pertama, hukum memakan makanan yang haram jelas berpengaruh kepada jiwa, kepada akhlak, kepada karakter. Karakternya akan buruk, akhlaknya akan bejat, dan berpengaruh kepada kondisi jiwa. Nggak bisa khusyuk di dalam sholat, tidak bisa umpamanya merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam melakukan ibadah. Hambar nanti. Ini salah satu di antara dampak buruk dari barang yang haram. Maka wajib kita hindarkan. Kullul lahmin yambutu anil haram fannaru awla bih. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Maknanya apa? Maknanya barang haram tersebut mempengaruhi amal orang itu untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi ini efek buruk dari barang yang haram. Nah, sekarang begini. Kalau pertama nih, orang tahu bahwa dia dikasih nih oleh orang lain yang status dari makanan atau barang itu haram bagi orang tersebut. Haram. Mungkin dia rentenir. Mungkin dia itu maling. Mungkin dia umpamanya praktek perdukunan. Dan dukun zaman sekarang kalau beken benar itu pasiennya itu pengusaha, artis, pejabat. Ada nggak pejabat yang
menggunakan jasa dukun? Ada, dan dia meyakini dia jadi pejabat itu karena jasa dukun itu, padahal enggak. Mau ke dukun mau enggak, dia akan tetap jadi pejabat. Tapi dia meyakini ini jasa dukun. Akhirnya dibayarnya gede itu. Dibayarnya apa? Jutaan, puluhan, ratusan, bahkan ada yang miliaran. Makanya dukun-dukun yang jadi selebritis kaya-kaya itu. Kadang-kadang pemilihan kepala desa, pemilihan tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, gubernur, kalau menteri nggak dipilih ya, presiden. Itu banyak yang main dukun. Kadang-kadang satu dukun yang sama didatangi oleh semua calon. Ada 4 pasangan calon, 4-4-nya mendatangi dukun yang sama dari sono. Nerima bayaran, dari sini nerima bayaran. Namanya dukun ya diambil semua, yang penting bayar. Gampang nanti kalau yang kepada yang menang itu jasa saya. Kepada yang kalah, oh berarti ada syarat yang tidak terpenuhi nih. Bayarannya masih kurang, ingin menang. Nanti gitulah. Tetap dukun gak akan salah. Boleh nggak, halal nggak hasil berdukun? Ya haram. Profesi dukun haram, maka hasil dari yang haram menjadi haram. Maka kalau mereka ngasih, kita tolak. Kecuali kalau melalui proses yang secara syar'i proses itu halal. Umpama kita jualan bala-bala, datang rentenir nih, saya mau beli bala-balamu. Apa harus kita tolak? Enggak, itu hasil renten saya enggak perlu begitu. Silakan dilayani. Halal uang itu bagi kita, haram bala-bala itu bagi dia. Kenapa bagi kita halal? Karena sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal, proses jual beli. Jual beli halal, halal. Tapi bala-bala yang dia makan karena uangnya dari hasil rentenir atau hasil pendukun atau hasil haram, haram untuk dimakan oleh dia. Uang yang sampai ke kita halal karena proses jual beli, bala-bala yang dia makan haram bagi dia karena bersumber dari uang yang haram. Seperti itu ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau umpah itu dikasih dari barang yang haram dan kita tahu itu haram, maka tolak. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, ada orang ditugaskan untuk belanja makanan, terus sisa, terbawa ke rumah, halal apa haram? Tergantung prosesnya. Kalau sengaja dia sisakan untuk bawa ke rumah nih, maka haram, tidak boleh. Tapi kalau memang dia ditujukan untuk acara yang diselenggarakan oleh instansi tersebut, lalu setelah itu nyisa, baik bahan mentahnya, uangnya, termasuk hasil pasakan yang sudah matang, masih tersisa nih. Maka serahkan kepada yang berwenang. Siapa yang berwenang ya? Siapa yang paling berwenang di instansi tersebut terhadap itu anggaran tersebut. Nanti dia yang ngatur. Ini yang matangnya silakan bawa bagi-bagi. Ini yang mentahnya bahan-bahannya untuk yang masak saja. Uangnya masuk kembali kas. Atau ini karena memang anggaran sudah ya dibagikan kepada yang masak dan seterusnya oleh orang yang berwenang, maka menjadi halal. Maka dibolehkan dengan cara yang seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini karena waktunya habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.